Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Meisha Siti Zainab dengan nomor induk mahasiswa 20178. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ekonomi, koperasi, dan bisnis di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke materi, kita perkenalan dulu yuk. Kenalkan, nama saya Dina Fauzia Hazimah dengan NIM 2000223. Perkenalkan, nama saya Nur Familiano dengan NIM 2000554. Perkenalkan, nama saya Putri Nurisnaini dengan NIM 20690. Perkenalkan, nama saya Rifdana Kia dengan NIM 2000102. Pembahasan 2.1 Definisi Ekonomi, Koperasi, dan Bisnis. 1. Definisi ekonomi. Ekonomi dalam banyak literatur, ekonomi disebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata oikos atau oiku dan nomos, yang berarti peratur rumah tangga. Dengan kata lain, pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perkehidupan dalam rumah tangga. Tentu saja, yang dimaksud dalam perkembangan kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas, yaitu rumah tangga bangsa, negara, dan dunia. Secara umum, bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan atau distribusi. Berikut ini adalah pengertian dan definisi ekonomi menurut beberapa ahli. A. Menurut Adam Smith, ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. B. Menurut Mill J.S., ekonomi ialah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan. C. Menurut Abraham Maslow, ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui penggemblengan segala sumber ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. Yang D. Menurut Hermawan Kartajaya, ekonomi adalah platform di mana sektor industri melekat di atasnya. Yang terakhir, menurut Paul A. Samuelson, ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua, definisi koperasi. Koperasi secara etimologi berasal dari kata cooperation dari bahasa Inggris yang berarti kerjasama. Secara umum, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang berekonomi lemah, yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Yang ketiga, definisi bisnis. Menurut Alan Afua, 2004, bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dana menjual barang ataupun jasa agar mendapatkan keuntungan dalam pemenuhan kebutuhan
masyarakat, dan ada di dalam industri. Menurut Griffin dan Ebert 2007, bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud agar mendapatkan laba. Menurut Sukirno 2010, bisnis adalah kegiatan untuk memperoleh keuntungan. Semua orang atau individu maupun kelompok melakukan kegiatan bisnis, pastinya untuk mencari keuntungan agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Tidak ada orang yang melakukan bisnis untuk mencari kerugian. Menurut Hooper 2008, bisnis adalah segala dan keseluruhan kompleksitas yang ada pada berbagai bidang seperti penjualan dan industri dasar, processing, dan industri manufaktur dan jaringan distribusi, perbankan, insuransi, transportasi, dan seterusnya yang kemudian melayani dan memasuki secara utuh which serve and interpenetrates dunia bisnis secara menyeluruh. Menurut Madura 2010, bisnis adalah suatu badan yang diciptakan untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa kepada pelanggan. Setiap bisnis mengadakan transaksi dengan orang-orang. Orang-orang itu menanggung akibat karena bisnis tersebut. Mereka kerjasama lintas fungsional di dalam bisnis adalah dengan menekankan kebutuhan para manajer dari area fungsional yang berbeda untuk memaksimalkan laba dalam menyampai tujuan bersama. Dari pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bisnis adalah keseluruhan rangkaian kegiatan menjalankan investasi terhadap sumber daya yang ada yang dapat dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup dengan menciptakan barang atau jasa guna mendapatkan laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi ekonomi di Indonesia. Krisis ekonomi global yang melanda sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, memperlihatkan bahwa keseimbangan dalam perekonomian suatu negara tidak bisa dengan hanya mengandalkan sektor swasta. Kontribusi sektor pemerintah juga sangat diandalkan, terutama faktor pengeluaran pemerintah, investasi pemerintah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, dan net ekspor yang dapat meningkatkan pendapatan nasional. Selama periode tahun 2000 sampai 2010, pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi terjadi pada tahun 2007, yaitu sebesar 6,35%. Kenaikan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini diduga diakibatkan oleh pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah peningkatan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia terendah terjadi pada tahun 2009, yaitu sebesar 4,58%. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini diduga dikarenakan oleh turunnya konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor. Hal ini menggambarkan bahwa pada tahun 2005, 2006, 2007, 2008, serta 2010, kondisi perkembangan ekonomi Indonesia berada di atas rata-rata. Kondisi ini menggambarkan bahwa periode tersebut presentasi perkembangan ekonomi Indonesia membaik. Konsumsi terendah terjadi pada tahun 2006, yaitu sebesar 3,2%. Masalah ekonomi yang berdampak pada perekonomian Indonesia membuat perkembangan pendapatan masyarakat menurun, yang akhirnya membuat daya beli masyarakat juga menurun. Namun, perkembangan konsumsi tertinggi terjadi pada tahun 2008, yaitu 5,3%. Kondisi ini menunjukkan keadaan perekonomian di Indonesia mengalami peningkatan, sehingga daya beli masyarakat meningkat. Perkembangan investasi mengalami nilai terendah pada tahun 2003, yaitu mencapai 0,60%. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh tingginya tingkat suku bunga Indonesia, serta belum begitu membaiknya perekonomian Indonesia pasca krisis ekonomi Indonesia
yaitu pada tahun 1997, 1998, yang mengakibatkan minat investor berinvestasi rendah pada tahun 2003. Perkembangan pengeluaran pemerintah terendah terjadi pada tahun 2010, yaitu sebesar 0,3%. Namun, perkembangan pengeluaran pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2009, yaitu sebesar 15,7%. Kemungkinan kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya perekonomian Indonesia. Pengeluaran pemerintah sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Sedangkan perkembangan net ekspor Indonesia tertinggi terjadi pada tahun 2004, yaitu naik sebesar 47,5% dari tahun sebelumnya. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat yang meningkat sehingga meningkatkan daya beli terhadap produk domestik Indonesia. Selanjutnya adalah kondisi koperasi di Indonesia. Kondisi koperasi di Indonesia yang pertama pada masa sistem ekonomi terpimpin. Peraturan konsep pengembangan koperasi secara misal dan seragam serta dikeluarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, menyesuaikan fungsi koperasi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945 dan Manipol Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959, di mana koperasi diberi peranan sedemikian rupa sehingga kegiatan dan penyelenggaraannya benar-benar dapat merupakan alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin berdasarkan sosialisme ala Indonesia. Sendi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia dan dasar untuk mengatur perekonomian rakyat guna mencapai taraf hidup yang layak dalam susunan masyarakat adil dan makmur yang demokratis. Yang kedua, pemerintah wajib mengambil sikap yang aktif dalam membina gerakan koperasi berdasarkan asas-asas demokrasi terpimpin, yaitu menumbuhkan, mendorong, membimbing, melindungi, dan mengawasi perkembangan gerakan koperasi. Dan yang ketiga, dengan menyerahkan penyelenggaraan koperasi kepada inisiatif gerakan koperasi sendiri dalam taraf sekarang tidak mencapai tujuan untuk membendung arus kapitalisme dan liberalisme dan tidak menjamin bentuk organisasi dan cara bekerja yang sehat sesuai dengan asas-asas koperasi yang sebenarnya. Selanjutnya, kondisi koperasi pada masa Orde Baru. Awal mula semangat Orde Baru dimulai dengan tanggal 11 Maret 1996 dan segera setelah itu pada tanggal 18 Desember 1967 dilahirkan Undang-Undang Koperasi yang baru, yakni dikenal dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang perkoperasian mengandung pikiran-pikiran yang nyata-nyata hendak menempatkan fungsi dan peranan koperasi sebagai abdi langsung daripada politik dan menyelewengkan landasan-landasan, asas-asas, dan sendi-sendi dasar koperasi dari kemurniannya. Yang kedua, bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk undang-undang baru yang sesuai dengan semangat dan jiwa Orde Baru sebagaimana dituangkan dalam ketepatan-ketepatan MPRS Sidang keempat dan Sidang Istimewa untuk memungkinkan bagi koperasi mendapatkan kedudukan hukum dan tempat yang semestinya sebagai wadah organisasi perjuangan ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional. Lalu, bahwa koperasi bersama-sama dengan sektor ekonomi negara dan swasta bergerak di segala sektor ekonomi negara dan swasta bergerak di segala kegiatan dan kehidupan ekonomi bangsa dalam rangka menumpukan dirinya bagi usaha-usaha
untuk mewujudkan masyarakat sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila yang adil dan makmur diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga, bahwa berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 perlu dicabut dan perlu mencerminkan jiwa serta cita-cita yang terkandung dalam jelas menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan koperasi adalah satu bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud itu. Berdasarkan pada ketentuan itu dan untuk mencapai cita-cita tersebut, menurut pasal 3 Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 1967, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata asas kekeluargaan. Selanjutnya, kondisi koperasi pada masa reformasi. Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu memulai gerakan koperasi yang otonom. Namun, fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti jasa keuangan, pelayanan infrastruktur, serta pembelian bersama. Dengan otonomi, selain peluang untuk memanfaatkan potensi setempat, juga terdapat potensi benturan yang harus diselesaikan di tingkat daerah. Dalam hal ini, konsolidasi potensi keuangan, pengembangan jaringan informasi, serta pengembangan pusat inovasi dan teknologi merupakan kebutuhan pendukung untuk kuatnya kehadiran koperasi. Pemerintah di daerah dapat mendorong pengembangan lembaga penjamin kredit di daerah. Pemusatan koperasi di bidang jasa keuangan sangat tepat untuk dilakukan pada tingkat kabupaten atau kota agar menjaga arus dana menjadi lebih seimbang dan memperhatikan kepentingan daerah setempat. Fungsi pusat koperasi jasa keuangan ini selain menjaga likuiditas juga dapat memainkan peran pengawasan dan perbaikan manajemen hingga pengembangan sistem asuransi tabungan yang dapat diintegrasikan dalam sistem asuransi secara nasional. Pendekatan pengembangan koperasi sebagai instrumen pembangunan terbukti menimbulkan kelemahan dalam menjadikan dirinya sebagai koperasi yang memegang prinsip-prinsip koperasi dan sebagai badan usaha yang kompetitif. Reformasi kelembagaan koperasi menuju koperasi dengan jati dirinya akan menjadi agenda panjang yang harus dilalui oleh koperasi di Indonesia. Dalam kerangka otonomi daerah, perlu penataan lembaga keuangan koperasi atau koperasi simpan pinjam untuk memperkokoh pembiayaan kegiatan ekonomi di lapisan terbawah dan menahan arus keluar potensi sumber daya lokal yang masih diperlukan. Pembenahan ini akan merupakan elemen penting dalam membangun sistem pembiayaan mikro di tanah air yang merupakan tulang punggung gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat. Landasan koperasi Indonesia. Landasan koperasi di Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah landasan Pancasila. Landasan koperasi yaitu Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan negara serta merupakan sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua adalah landasan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan Koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip koperasi. Di Indonesia, prinsip-prinsip koperasi yang berlaku adalah yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Jadi setiap orang anggota koperasi yang bergabung tidak berdasar atas paksaan pihak manapun.
Di samping itu, bagi mereka yang memiliki kepentingan dalam badan usaha koperasi dapat menjadi anggota koperasi tersebut dan bisa menerima manfaat daripadanya. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis, yang juga dapat diartikan sebagai pengendalian, yaitu pengendalian koperasi yang dilakukan oleh anggota secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balasan jasa yang terbatas terhadap modal, yaitu pemberian imbalan disesuaikan dengan modal atau simpanan anggota pada koperasi. Yang kelima, pendidikan perkoperasian. Perlu diberikan pendidikan tentang perkoperasian bagi setiap anggotanya agar mereka dapat berkembang dan berperan baik dalam koperasi. Yang keenam, kerjasama antar koperasi. Guna pertumbuhan gerakan koperasi dalam memperjuangkan kebebasan dan menjunjung tinggi martabat manusia, maka perlu adanya kerjasama antar badan koperasi-koperasi. Dan yang ketujuh, kemandirian. Setiap anggota mempunyai peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing atas setiap usaha itu sendiri. Selain itu, anggota koperasi dituntut berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas dan bisa mengelola koperasi dan usaha itu sendiri. Tujuan Koperasi Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peran dan fungsi Koperasi Indonesia yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokol gurunya. Dan yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selain itu, Hadiprojo juga menyatakan bahwa fungsi Koperasi Indonesia yaitu sebagai alat perjuangan ekonomi untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, lalu alat pendemokrasian ekonomi sosial, selanjutnya sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia, dan sebagai alat pembinaan insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat. Sedangkan menurut Tunggal, pada pelaksanaannya koperasi mempunyai fungsi ganda, yaitu 1. Fungsi ekonomi, ialah memperjuangkan kemakmuran bersama secara merata bagi para anggota koperasi. Dan yang kedua, fungsi sosial, yaitu memupuk persaudaraan dan kekeluargaan secara gotong royong yang pada akhirnya diharapkan terbina persatuan dan kesatuan bangsa. Kelebihan dan kekurangan koperasi di Indonesia. Kelebihan badan usaha koperasi yaitu 1. Sebagai gerakan ekonomi kerakyatan, persyaratan pendirian koperasi relatif mudah. Kedua, usaha koperasi tidak hanya diperuntukkan kepada anggotanya saja, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Ketiga,
Usaha dijalankan berdasarkan atas asas kekeluargaan sehingga memiliki ikatan kerjasama yang kuat. Keempat, meningkatkan kesejahteraan anggota dengan tetap memperhatikan aspek sosial. Dan yang kelima, pembagian sisa hasil usaha tidak hanya ditentukan berdasarkan modal, melainkan tingkat partisipasi usaha dari anggotanya. Kekurangan badan usaha koperasi yaitu 1. Keterbatasan modal membuat koperasi tidak bisa berkembang secara pesat. 2. Kurangnya perhatian terhadap aspek keuntungan menyebabkan koperasi kurang diminati. Ketiga, sifat anggota yang sukarela menyebabkan manajemen koperasi tidak efektif. Dan yang keempat, koperasi cenderung bersifat eksklusif jika dibandingkan badan usaha lainnya. Hak dan kewajiban anggota koperasi. Hak dan kewajiban anggota koperasi diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Kewajiban anggota koperasi yaitu 1. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota. 2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Dan yang ketiga, mengembangkan dan memelihara kebersamaan asas kekeluargaan. Hak anggota koperasi yaitu 1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. Kedua, memilih dan atau dipilih menjadi pengurus. Ketiga, meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar. Keempat, mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta atau tidak diminta. Kelima, memanfaatkan koperasi dengan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota. Dan yang keenam, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Tidak ada yang dapat mencabut hak anggota koperasi, termasuk pengurus sekalipun. Hak dan kewajiban seorang anggota koperasi akan gugur hanya saat dia tidak lagi menjadi anggota. Faktor penghambat koperasi di Indonesia menurut Sitepu dilihat dari sisi kelembagaannya terbagi menjadi dua, yaitu masalah internal dan masalah eksternal. Di dalam masalah internal, yang pertama, faktor penghambat dilihat dari keanggotaan dalam koperasi, yaitu tingkat pendidikan mereka yang pada umumnya masih rendah. Lalu, keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh para anggota terbatas. Selain itu, sebagian dari anggota belum menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai anggota. Partisipasi mereka dalam kegiatan organisasi juga masih harus ditingkatkan. Dan banyaknya anggota yang tidak mau bekerja sama dan mereka juga memiliki banyak utang kepada koperasi, sehingga menyebabkan modal yang ada di koperasi semakin berkurang. Kedua, faktor penghambat dilihat dari pengurus koperasi, yaitu 1. Pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan anggota pengurusnya masih belum memadai. Kedua, pengurus belum mampu melaksanakan tugas mereka dengan semestinya. Ketiga, pengurus kurang berdedikasi terhadap kelangsungan hidup koperasi. Yang keempat, pengurus kadang-kadang tidak jujur. Yang kelima, masih ada koperasi yang anggota pengurusnya kurang berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Yang keenam, dalam pengurusan koperasi sampai saat ini masih belum ada pembagian tugas yang jelas. Ketujuh, pengurus koperasi kebanyakan yang sudah lanjut usia dan para tokoh masyarakat yang sudah memiliki jabatan di tempat lain, sehingga perhatiannya terhadap koperasi berkurang. 8. Pengurus masih belum mampu berkoordinasi dengan anggota, manajer, pengawas, dan instansi pemerintah yang baik.
Selanjutnya, faktor penghambat dilihat dari pengawas koperasi, yaitu 1. Kemampuan anggota pengawas yang belum memadai, terlebih jika dibandingkan dengan semakin meningkatnya usaha koperasi. Kedua, di pihak lainnya, pembukuan koperasi biasanya belum lengkap dan tidak siap untuk diperiksa. Dan yang ketiga, pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas koperasi sekunder dan kantor koperasi juga belum banyak membantu perkembangan kemampuan anggota pengawas ataupun peningkatan pembukuan koperasi. Pemeriksaan yang mereka lakukan terutama mengarah pada kepentingan permohonan kredit. Lalu dilihat dalam masalah eksternal, faktor penghambat koperasi yaitu 1. Iklim yang mendukung pertumbuhan koperasi belum selaras dengan kehendak anggota koperasi, seperti kebijakan pemerintah yang belum jelas dan efektif untuk koperasi, sistem prasarana, pelayanan, pendidikan, dan penyuluhan. Yang kedua, banyaknya badan usaha lain yang bergerak pada bidang usaha yang sama dengan koperasi. Dan yang ketiga, kurangnya fasilitas-fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat dan masih banyaknya masyarakat yang tidak mempercayai koperasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi bisnis. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebut bahwa optimisme pelaku bisnis pada triwulan 1 2019 akan lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya. Kendati demikian, kondisi bisnis masih terus tumbuh meski tak kencang di tengah pelemahan ekonomi global. Kepala BPS Suharyanto menyebutkan nilai indeks tendensi bisnis Indonesia pada triwulan 1 2019 menurut survei pada sekitar 5.000 pelaku usaha adalah 103,54. Angka itu lebih rendah ketimbang pada triwulan 4 yang mencapai 104,71. Indeks tendensi bisnis 103,54%, terutama karena order dari luar negeri. Pengusaha sudah membaca prediksi dari berbagai lembaga keuangan bahwa ekonomi Indonesia tahun ini tidak akan mudah dilalui. Masih ada perang dagang dan pengaruhnya pada harga komoditas. Sementara itu, peningkatan kondisi bisnis ini diperkirakan terjadi pada 14 kategori lapangan usaha. Yang paling tinggi terjadi pada jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mencapai 118,09%, real estate 116,28%, dan jasa keuangan juga asuransi 115,23%. Sedangkan yang terendah pada jasa lainnya adalah administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial yaitu 96,01 pada pertambangan dan penggalian, lalu 96,64 pada jasa lainnya. Untuk informasi, angka yang masih di atas 100 menurut Suharyanto menunjukkan kondisi bisnis Indonesia masih bagus. Kondisi bisnis ini masih terus tumbuh, namun tingkat optimisme pelaku bisnis ini diperkirakan lebih rendah. Penurunan keyakinan menurut prediksi BPS setelah dilakukan survei ke 34 provinsi juga terjadi pada sisi indeks tendensi konsumen. Indeks pada triwulan 1 2019 diperkirakan sebesar 104,03 yang menunjukkan kondisi ekonomi konsumen akan meningkat, namun dengan optimisme yang lebih rendah jika dibandingkan triwulan 4 2018 yang sebesar 110,54%. Yang kedua ada elemen bisnis Indonesia. Elemen bisnis yang utama dan merupakan sumber daya yang kompetitif bagi sebuah bisnis terdiri dari 4 elemen utama, yaitu yang pertama ada modal, sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan bisnis.
Yang kedua ada bahan material, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari sumber daya alam, termasuk tanah, kayu, mineral, dan minyak. Sumber daya alam tersebut disebut juga sebagai faktor produksi yang dibutuhkan dalam melaksanakan aktivitas bisnis untuk diolah dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga ada sumber daya manusia, yaitu sumber daya yang berkualitas yang diperlukan untuk kemajuan sebuah bisnis. Yang keempat ada keterampilan manajemen, dan yang kelima ada suatu bisnis yang sukses adalah suatu bisnis yang dijalankan dengan manajemen yang efektif. Sistem manajemen yang efektif adalah sistem yang dijalankan berdasarkan prosedur dan tata kerja manajemen. Tujuan bisnis Indonesia ada 7. Yang pertama, untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, untuk pengadaan barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Yang ketiga, untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat. Yang keempat, untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kelima, untuk menunjukkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang. Yang keenam, untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum, dan yang ketujuh untuk menunjukkan prestis dan prestasi. Ruang lingkup bisnis. Yang pertama ada badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, padahal kenyataannya berbeda. Badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha mengelola faktor-faktor produksi. Badan usaha di Indonesia ini terdiri dari beberapa badan, yaitu yang pertama ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Tujuan pendirian BUMN yaitu yang pertama untuk berkontribusi untuk pertumbuhan serta perkembangan ekonomi secara nasional. Yang kedua untuk memberikan tambahan pendapatan atau kekayaan negara. Yang ketiga guna mendapatkan keuntungan finansial. Yang keempat, sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap penyediaan barang dan jasa yang berkualitas. Yang selanjutnya adalah sebagai pionir berbagai kegiatan usaha. Dan yang terakhir memberikan partisipasi dalam pembimbingan dan bantuan bagi masyarakat, koperasi, dan pengusaha ekonomi lemah. Yang kedua ada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. BUMD merupakan badan usaha yang dikelola, dibina, dan diawasi oleh pemerintah daerah. Sebagian besar, bahkan secara keseluruhan, modalnya berasal dari negara yang diambil dari pendapatan masing-masing daerah. Tujuan dari adanya BUMD yaitu yang pertama, berperan sebagai sumber pendapatan atau penerimaan daerah dan negara, serta mengembangkan tingkat perekonomian masyarakat. Yang kedua, memberikan keuntungan finansial bagi daerahnya masing-masing. Yang ketiga, memberikan berbagai manfaat melalui penyediaan barang atau jasa yang kualitasnya tinggi. Yang selanjutnya ada sebagai perintis kegiatan usaha atau bisnis, senantiasa memberikan pembimbingan dan membantu masyarakat, lembaga koperasi, dan penguasa yang termasuk dalam golongan ekonomi lemah, memiliki kontribusi dalam pembangunan daerah. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri BUMD. Ciri-ciri BUMD adalah pemerintah yang memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan.
Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang melayani kepentingan masyarakat umum sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai sumber pemasukan negara dan daerah. Seluruh atau sebagian besarnya modal dimiliki pemerintah daerah dan merupakan kekayaan yang dipisahkan. Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public, yang selanjutnya dapat menghimpun dana dari pihak lain. Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMD dan mewakili BUMD di pengadilan. Yang ketiga ada badan usaha milik swasta atau BUMS. BUMS adalah badan usaha yang pemilik sepenuhnya di tangan individu atau swasta. Badan usaha ini ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ada juga perusahaan swasta yang tidak mencari keuntungan tapi lebih ke motif sosial, seperti rumah sakit, sekolah, akademi, universitas, panti asuhan, dan lain-lain. Bentuk badan usaha swasta dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu yang pertama ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan badan usaha yang kepemilikan dan pengelolaannya ditangani oleh satu orang. Dalam sisi pengelolaannya, pengusaha memperoleh semua keuntungan perusahaan namun juga menanggung semua resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Kelebihan dari perusahaan perseorangan yaitu mudah dibentuk dan dibubarkan, penguasaan sepenuhnya terhadap keuntungan yang diperoleh, kebanggaan dan kepuasaan dapat memimpin perusahaan sendiri, pengelolaan perusahaan yang sederhana, tidak dikenakan pajak berganda, motivasi usaha yang tinggi. Namun ada juga kelemahannya, yaitu tanggung jawabnya yang tidak terbatas atas risiko kerugian, keterbatasan sumber daya modal, kemampuan manajemen yang terbatas, keuntungan yang kecil, pertumbuhan terbatas, dan kontinuitas kapasitas kerja karyawan yang terbatas. Yang kedua ada persekutuan. Persekutuan adalah perusahaan yang memiliki dua pemodal atau lebih. Pembentukan persekutuan bisa berdasarkan kontrak tertulis atau kesepakatan yang legal. Persekutuan dibagi menjadi dua, yaitu ada firma atau persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu perusahaan di bawah nama bersama dan masing-masing sekutu atau anggotanya memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan. Yang kedua ada persekutuan komanditer atau CV. Ini merupakan persekutuan dua orang atau lebih bekerja sama mengoperasikan perusahaan untuk mendapatkan profit, di mana salah satu atau beberapa orang sebagai sekutu menyerahkan modal dan sekutu yang lainnya menjalankan perusahaan. Kelebihan persekutuan yaitu mudah dalam pembentukannya, penyatuan pengetahuan dan keterampilan, sumber daya yang lebih besar, kemampuan menarik dan mempertahankan karyawan, dan keuntungan dari sisi pajak. Namun ada juga kelemahannya seperti tanggung jawab yang tidak terbatas, tanggung waktu operasi yang terbatas, perselisihan di antara partner, ada halangan untuk membubarkan karena ada komitmen untuk berpartner. Yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT. Adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk menjalankan usaha yang modalnya ini terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan, sehingga memiliki harta kekayaannya sendiri.
Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen. Selain berasal dari saham, modal PT juga berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas. Struktur organisasi perseroan terbatas ini terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris. Pemegang saham melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak juga sebagainya. Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Ada kelebihan dari perseroan terbatas, yaitu kelangsungan hidup perusahaan yang terjamin, terbatasnya tanggung jawab, saham dapat diperjualbelikan dengan relatif mudah, kebutuhan kapital lebih besar akan mudah dipenuhi sehingga memungkinkan perluasan usaha, dan pengelolaan perusahaan dapat dilakukan lebih efisien. Namun ada juga kelemahan dari PT, yaitu biaya pendiriannya yang relatif mahal, rahasianya yang tidak terjamin, kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham, permasalahan administrasi yang rumit, pengenaan pajak berganda, adanya inefisiensi kerja, kesulitan untuk membubarkan diri, dan adanya kemungkinan akan muncul konflik antara pemegang saham dengan dewan direksi. Nama saya Rifrena Kia dengan NIM 2000102 akan memaparkan materi tentang ekonomi global dan dampaknya. Ekonomi global merupakan sebuah proses kegiatan aktivitas perekonomian dan perdagangan di mana ada banyak negara di dunia yang menjadi kekuatan pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa hambatan atau batasan teritorial negara. Adanya globalisasi perekonomian ini berarti ada juga keharusan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus barang, jasa, serta modal. Menurut Herianto, ciri khas ekonomi global adalah yang pertama, deregulasi, korporasi, dan gerakan modal yang tidak terbatas. Yang kedua, privatisasi dan komodifikasi atas berbagai jasa pelayanan publik dan aspek lain dari barang milik bersama komunitas dan masyarakat global seperti sebagian besar air dan sumber hayati. Yang ketiga, pengintegrasian dan pengubahan berbagai perekonomian nasional menjadi perekonomian yang sepenuhnya bertumpu pada produksi berorientasi ekspor, yang secara sosial dan lingkungan sangat berbahaya. Yang keempat, pengembangan tingkat pertumbuhan berlebihan dan eksploitasi tanpa batas atas sumber daya planet bumi semata-mata demi memacu laju pertumbuhan. Yang kelima, peningkatan konsentrasi korporasi secara dramatis, penghancuran program-program nasional yang mencakup bidang sosial, kesehatan, dan lingkungan. Yang keenam, penyeragaman kebudayaan global dan pengembangan secara intensif atas konsumerisme bebas tanpa kekangan. Selanjutnya ada perwujudan dari ekonomi global. Dalam proses aktivitasnya, berikut perwujudan dari ekonomi global. Yang pertama ada globalisasi produksi, yaitu dilakukan oleh beberapa negara bertujuan agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Yang kedua, ada globalisasi pembiayaan. Perusahaan global dalam hal ini mempunyai akses untuk mendapatkan pinjaman atau melakukan kegiatan investasi di seluruh negara di dunia. Yang ketiga, ada globalisasi tenaga kerja. Globalisasi ini ditandai dengan hadirnya tenaga kerja asing. Perusahaan global dalam kondisi ini akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai dengan tingkatannya. Yang keempat, globalisasi jaringan informasi. Adapun bentuk globalisasi jaringan informasi dapat dilihat pada masyarakat suatu negara di mana dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari berbagai negara di dunia
dengan majunya teknologi. Yang kelima, globalisasi perdagangan. Di bidang perdagangan, globalisasi terwujud dalam bentuk penyeragaman dan penurunan tarif serta penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, sehingga kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi ketat, cepat, dan fair. Globalisasi terjadi ketika ditetapkan formasi sosial global baru dengan ditandai oleh diberlakukannya secara global suatu mekanisme perdagangan melalui penciptaan kebijakan free trade, yaitu berhasil ditandatanganinya Kesepakatan Internasional tentang Perdagangan pada bulan April tahun 1994. Setelah melalui proses yang sulit, yaitu suatu perjanjian internasional perdagangan yang dikenal dengan General Agreement on Tariff and Trade, yaitu suatu kumpulan aturan internasional yang mengatur perilaku perdagangan antar pemerintah, dan juga merupakan forum negosiasi perdagangan antar pemerintah, serta juga merupakan pengadilan untuk menyelesaikan jika ada terjadi perselisihan dagang antar bangsa. Maka kesepakatan itu dibangun di atas asumsi bahwa sistem dagang yang terbuka lebih efisien dibanding sistem yang proteksionis, dan dibangun di atas keyakinan bahwa persaingan bebas akan menguntungkan bagi negara yang menerapkan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi. Pada tahun 1995, suatu organisasi pengawasan perdagangan dan kontrol perdagangan dunia yang dikenal dengan World Trade Organization atau WTO didirikan, dan organisasi global ini akan mengambil alih General Agreement on Tariff and Trade. Ada sejumlah elemen yang merupakan anatomi dari globalisasi. Yang pertama adalah penciptaan mekanisme globalisasi, sistem, dan yang kedua proses produksi. Globalisasi sebagai proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi global pada dasarnya diperankan oleh aktor-aktor utama proses tersebut. Ada 3 aktor utama. Yang pertama adalah TNCS, yaitu perusahaan multinasional yang besar dengan dukungan negara-negara yang diuntungkan, membentuk suatu dewan perserikatan perdagangan global yang dikenal dengan WTO, yang menjadi aktor kedua. Yang ketiga adalah lembaga keuangan global atau yang disebut dengan IMF dan Bank Dunia. Ketiga aktor globalisasi tersebut menetapkan aturan-aturan seputar investasi, intellectual property rights, dan kebijakan internasional. Kewenangan lainnya adalah mendesak atau mempengaruhi serta memaksa negara-negara melakukan penyesuaian kebijakan nasionalnya bagi kelancaran proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam ekonomi global. Proses memperlicin jalan pengintegrasian tersebut ditempuh dengan cara mengubah semua aturan kebijakan dan menghalangi aktor-aktor tersebut. Dengan demikian, sesungguhnya globalisasi tidak ada angkut pautnya dengan kesejahteraan rakyat ataupun keadilan sosial di negara-negara dunia ketiga, melainkan lebih didorong demi motif kepentingan pertumbuhan dan akumulasi kapital berskala global. Di era ekonomi global sekarang ini, tugas pemerintah negara nasional adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi investasi. Untuk itu, para teoretikus telah mengembangkan berbagai wacana tentang reformasi birokrasi publik atau pendefinisian kembali peran negara dalam ekonomi. Berbagai usaha ini diarahkan untuk menjawab tantangan yang muncul akibat integrasi ekonomi nasional ke dalam ekonomi global. Hanya ekonomi-ekonomi nasional yang efisien yang akan selamat dari kompetisi ini, dan hanya mungkin jika mereka mempunyai sistem pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, responsif, dan melibatkan masyarakat luas. Dengan kata lain, menurut pandangan ini, pemerintah yang besar dianggap tidak kompetitif. Dampak lain globalisasi ekonomi adalah berhubungan erat dengan multinasionalisasi produksi dan ancaman perusahaan-perusahaan multinasional yang dapat memindahkan lokasi produksi mereka dari suatu negara ke negara lain dalam rangka mencari keuntungan terbesar. Dampak multinasionalisasi produksi ini adalah pada bidang biaya produksi dan pemerintahan
intervensionis. Pemerintah nasional harus menerapkan kebijakan pasar bebas jika mereka ingin berkompetisi dalam perebutan investasi dan penyediaan tenaga kerja oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Terakhir, dampak globalisasi terhadap ekonomi nasional terletak pada integrasi pasar finansial global. Seperti yang telah disinggung, integrasi pasar finansial global ini telah mengurangi sedemikian rupa otonomi ekonomi nasional. Karena aliran uang ini tidak dapat dikontrol oleh kekuatan negara manapun, bahkan oleh negara superpower sekalipun. Dari perwujudan masing-masing ekonomi global tersebut tentunya memiliki dampak. Dalam perwujudan ekonomi ini ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif ekonomi global, yaitu yang pertama ada meningkatnya produksi global. Peningkatan produksi global ini dapat melalui spesialisasi dan perdagangan. Juga terdapat faktor produksi dunia yang dapat digunakan lebih efisien. Dengan demikian, output dunia akan bertambah dan masyarakat akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk pendapatan yang meningkat. Yang kedua, meningkatnya ekonomi kemakmuran negara. Ekonomi global melalui sebuah kegiatan perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat berbagai negara lebih banyak mengimpor barang dari luar negeri. Hal itu membuat konsumen mempunyai lebih banyak pilihan barang dari luar negeri, dan juga konsumen dapat menikmati barang dengan harga yang lebih rendah dan lebih menarik. Ketiga, ada meluasnya pasar produk domestik. Dengan adanya ekonomi global, perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara mendapatkan pasar jauh lebih luas dibanding pasar dalam negeri. Yang keempat, ada memperoleh lebih banyak modal. Modal yang didapat peroleh dari investasi asing dan terutama dinikmati negara berkembang akibat kekurangan modal dan tenaga terdidik serta tenaga ahli berpengalaman. Yang kelima, menyediakan dana tambahan bagi pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan di berbagai sektor lainnya bukan hanya dikembangkan perusahaan asing, namun terutama investasi dari perusahaan swasta domestik. Selanjutnya ada dampak negatif terhadap ekonomi global, yaitu menghambat pertumbuhan di sektor industri. Adanya ekonomi global menyebabkan negara-negara berkembang tidak bisa lagi memakai tarif tinggi untuk memproteksi industri yang baru berkembang. Sehingga perdagangan luar negeri yang cukup bebas menimbulkan hambatan bagi negara yang berkembang dalam memajukan sektor industri. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.